Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya kawan. Yan Johana, kehangatan sang penaksir lagu. Insting Yan Johana, 73 tahun, pada lagu tenar telah memengaruhi jutaan pendengar musik di Indonesia. Wajar jika orang menyebut Yan bertanggung jawab atas pembentukan selera musik orang kita. Identitas profesi Yan sudah sangat kentara begitu memasuki JD Records di Jakarta Selatan. Di kantor itu, poster musisi-musisi dunia, seperti The Beatles, Mick Jagger, Keith Richards, dan Marilyn Monroe, terpajang di dinding. Ruang Yan juga disesaki foto Yan bersama pesohor nasional, antara lain Ahmad Albar, Superman is Dead, Yon Kuswoyo, Ahmad Dhani, Titik Puspa, dan Ruth Sahanaya. Tembok yang dilabur warna-warni tak lazim, coklat dipadu oranye turut memampangkan intuisi senian. Saya senang mendekor, warna, saya yang pilih. Saya senang oranye karena cerah, ceria. Dulu, waktu kantor Sony Music Indonesia masih kosong, saya bantu dekor juga, ujarnya. Di sudut ruang seluas 16 meter persegi itu tampak tumpukan kaset, cakram kompak, sampai piringan hitam. Bicara musik dengan Yan tak ada habisnya. Ia dengan antusias menyetel, "Jagalah Hatimu", nyanyian terbaru Pinkan Mambo. Luar biasa, The Queen is Back. Vokalnya masih prima, baru dirilis kemarin lagunya, katanya. Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022. Pinkan Mambo, yang pernah berduet dengan Maya Estianty dari duo Ratu itu adalah salah satu artis di bawah payung JD Records, label bikinan Yan. Yan juga memainkan lagu teranyar band VOC, Jelangkung, yang lucu. Alunan pop yang diselaraskan dengan keroncong itu divisualisasikan dengan komik dalam klip videonya. Seram tapi liriknya, kocak. Sebenarnya, saya lebih suka pencipta lagu yang baru untuk diorbitkan, ujarnya. Media yang menunjukkan kedekatan Yan dengan bintang-bintang tersebut diimbuhi plakat dari para karyawan Sony Music Indonesia atas rekam jejaknya yang cemerlang. Pada bilah kayu tertanggal tanggal 17 Maret tahun 2000 itu tercantum Godfather of Music, yang disematkan pendiri Sony Music Indonesia Sutanto Hartono kepada Yan. Ia memang diberkahi naluri tajam untuk menaksir lagu-lagu yang bakal digilai penikmat musik. Yan menemukan bibit-bibit unggul yang siap bersemi untuk merajai dunia musik. Sebut saja Club Project, Dewa 19, Padi, dan Sheila on 7 yang diantar menuju gerbang popularitas. Yan sudah menggeluti perekaman sejak 1968. Ia menjual kaset dengan lagu-lagu direkam dari piringan hitam. Labelnya kecil-kecilan, yaitu Saturn Records dan Tim Records. Setelah Tim Records gulung tikar, Yan bergabung dengan label besar, seperti Sony Music Indonesia dan Universal Music Indonesia. Seusai purna tugas dari Universal, Yan akhirnya mendirikan JD Records. Kebanyakan asam garam Yan dicecapnya dengan pilih-pilih lagu dan artis. Pada puncaknya, seleksi kiriman sampai 350 grup musik dan solois per minggu bukan perkara baru buat Yan. Sempat keteteran juga, awalnya. Malah saya yang terima dan dengar semua demo lagu, ucapnya. Ia bersyukur tak sampai stres, sakit, atau kurang tidur. Setelah lagu-lagu Sheila on 7, Padi, Coklat, dan Riff meledak, demo yang diterima Yan mengalir deras. Waktu masih zaman kaset, dipaketkan pakai amplop. Setiap amplop bisa berisi sampai 3 kaset dari band yang beda, ucapnya. Pada masa itu, antara akhir dekade 90-an dan awal 2000-an, Sony Indonesia sampai membuat alamat khusus di kantor pos, PO Box. Kiriman kaset demo yang sampai berkarung-karung itu diambil hampir saban hari. Ia kerepotan juga memilah dan memilih demo yang sejalan dengan instingnya. Belakangan, Yan dibantu 3 staf untuk mendengar kreasi sebanyak itu. Lagu-lagu didengar di kantor, mobil, hingga rumah. Isi setiap kaset mulai 1, 3, sampai 5 lagu. Saya pantang kalau band membawakan lagu yang sudah terkenal, ucapnya. Jika lagu dianggap potensial, Yan selalu menyimaknya berkali-kali. Lelah, kesehatan yang sesekali terganggu, atau suasana hati sedang kalut tentu memengaruhi objektivitas.
Kalau enggak tenang begitu. Break, istirahat, dulu. Minta pendapat staf juga. Lagunya bagus atau enggak, katanya. Sebagian musisi tak dimungkiri memberondong Yan dengan pertanyaan hingga memaksa keyakinannya soal lagu yang bakal laku keras. Mereka tanya terus, gimana lagunya? Saya bilang, masih dengerin. Malah, dikirim 2-5 lagu lagi, katanya sambil tertawa. Banyak sabar. Kesabaran jelas terjejak dalam kiprah Yan yang menghadapi bermacam-macam keeksentrikan calon pesohor hingga mega bintang. Pernah telontar celetukan musisi masyhur soal label yang digerakkan Yan takkan ada apa-apanya tanpa figur tersebut. Ia tersenyum saja, saya lupa namanya. Toh, kami, kan, partner. Paling penting, saya senang kalau mereka bisa terangkat from zero to hero. Dari nol sampai sukses, katanya. Sindrom bintang beken tak melulu soal ulah, tetapi bisa merembet sampai narkoba, bahkan prahara keluarga. Ia sungguh masyghul saat mendapati mitra-mitranya terseret narkoba. Padahal, dalam kontrak terang-terangan dicantumkan, mereka dilarang mengonsumsi barang haram tersebut. Ada musisi yang sudah diurus pengacara, konser, tapi kena lagi. Artis lain main jadi ngawur sampai temannya marah, ucapnya. Gara-gara narkoba, beberapa band besar babak belur sampai terpaksa vakum dulu. Tak bisa berkarya. Badan rusak, jadwal berpentas mereka pun berantakan. Perasaan saya campur aduk, sedih, marah, atau kecewa. Diupayakan mereka rehab dulu, tapi produksi lagu jadi tertunda, ucapnya. Beberapa musisi juga tersandung cekcok keluarga. Jika tak dimintai tolong, Yan tetap tenang. Ia mewanti-anti mereka membenahi keharmonisan pernikahannya dulu. Saya biarkan teman-teman membereskan urusan internalnya. Semua sudah dewasa, ujarnya. Belum lagi, sejumlah artis punya kebiasaan jam karet setelah menyepakati janji bertemu. Bahkan mendadak hilang tanpa mengabari. Janjinya jam 12. Telat 3 jam, katanya. Ia meredam saja perasaannya. Paling-paling, Yan hanya menanyakan penyebab mereka bertingkah, tetapi nadanya tetap kalem. Yan mengaku kerap mesti menyabarkan diri. Sekonyong-konyong, Janawati Suratman, 70 tahun, menambahkan kalau suaminya itu kadang mangkel juga. Enggak pernah marah, tapi sudahnya kesal sendiri. Kalau artis bandel, saya yang ngomel. Anak-anak kolega Yan, sampai sekarang masih sayang. Bapak ngomong apa, nurut, ujarnya. Jana, panggilan akrabnya, lantas menuturkan vokalis kawakan yang terkenal keras kepala. Sambil bercanda, katanya, kalau disuruh cium kaki, yang lain gue enggak peduli, kecuali Pak Yan. Saya ketawa saja, kata Jana. Kehangatan itu juga memotivasi nama-nama kondang, seperti Ahdiyat Duta Mojo, Arman Maulana, Andi Fatli, dan Christina mau saja memeriahkan Agustusan di lingkungan rumah Yan tanpa bayaran profesional. Dicintai. Yan sungguh terharu lantaran band-band besar masih mengingatnya. Sheila on 7, misalnya, pernah mengirimkan undangan menghadiri konser di Kuala Lumpur, Malaysia. Demikian pula Padi yang menawarkan Yan untuk menyaksikan pertunjukannya di Padang, Sumatera Barat. Yofi dan Nuno juga mengajak datang ke Kuala Lumpur. Mereka sekalian dapat penghargaan dari Sony Music Malaysia, katanya. Sebagian artis yang pernah ia asuh juga datang pada peluncuran buku biografi Yan di sebuah kafe di Jakarta, Rabu, tanggal 22 Juni tahun 2022. Ada Pinkan Mambo, Melly Mono, Terry, Teguh dan Sony dari band Fagetos, Eros dari Sheila on 7, Piu dari Padi, bahkan Kikan dan Edwin dari Coklat reuni lagi di panggung setelah belasan tahun pisah jalan. Mantan rekan kerja Yan di Sony juga datang. Suasananya mengharukan. Para artis bergantian bertestimoni, yang umumnya menceritakan perlakuan baik yang pernah mereka terima. Pinkan, misalnya, mengenang tanda tangan kontrak duo Ratu. Tanda tangan lain waktu saya mengirim surat resign, mundur dari Ratu, malah langsung ditawari kontrak baru sebagai artis solo, kata Pinkan. Teguh juga punya ceritanya sendiri.
Sosok Yan, katanya, sangat perhatian untuk urusan di luar musik sekalipun. Dia sering ditanya kabar orang tuanya. Kami tak akan melupakan Pak Yan. Hampir semua label pernah kami datangi sejak 1999. Baru 8 tahun kemudian ada yang mau terima kami, yaitu Pak Yan, katanya. Lagu pilihan Yan, Betapa Aku Mencintaimu, kata Teguh, masih memberi penghasilan bagi mereka hingga sekarang. Yan tak punya formula pasti untuk mencetak musisi sukses. Tak jarang, ia mengandalkan instingnya saja untuk menaruh kepercayaan kepada musisi. Yan kini fokus menggandeng putra-putri daerah. Tunas-tunas muda dari Ambon, Purwakarta, Tegal, dan Majalengka ikut diangkat supaya meroket. Lebih dari 60% musisi saya bukan dari metropolis. Saya cari musisi, pencipta lagu, sampai pembuat klip video andal, ujarnya. Ia dengan senang hati mempromosikan generasi penerus, tetapi mereka pun harus berusaha dengan menambah pengikut media sosial, membuat klip video, dan melobi stasiun radio. Supaya lagunya sering diputar. Pesan saya, jangan bosan mencoba. Kalau gagal, jalan terus. Suatu saat pasti sukses, ucapnya.